Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara tablik akbar sekaligus penjelasan buku sejarah asal-usul mata ngaji, yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Romo Kiai Haji Agus Santoso bin Muhammad. Beliau adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren An-Nasir dan pimpinan Thariqah Satoriyah Panguragan Cirebon. Kepada yang kami hormati Romo Kiai Haji Agus Santoso, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusamma ahlut thariqah Sultan sepuh mata ngaji illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifah wat tauhid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, yang alhamdulillah telah bersama-sama hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Satori, anggota DPR RI. Yang saya hormati Bapak Budi Ari Setiadi, Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Cirebon dan Indramayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Haja Wahyu Ciptaningsih. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Cirebon, Bapak Dandim Gunung Jati Cirebon, Bapak Haji Muhammad Lutfi. Yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Tidak pula terlupakan yang saya hormati, yang saya muliakan para keluarga Keraton Cirebon, keluarga Kasepuhan, keluarga Kanoman, keluarga Keprabonan, dan keluarga Kacirbonan, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita yang mewakili Sultan Kacirbonan, Mama Abdul Ghani Nata Diningrat. Beliau telah hadir bersama kita semua. Pangeran Raja Bugon Darmakusuma. Yang saya hormati poro alim ulama, poro sepuh, poro tokoh masyarakat yang telah bersama hadir untuk memperingati acara Haul Sultan Mantang Ngaji yang ke-237. Tidak dilupakan pula yang saya cintai, Bapak Kuwu Rusnadi beserta dengan keluarganya, Bapak Panitia Kiai Haji Oha Raukil Muntaha MA. Yang saya hormati seluruh panitia beserta dengan organisasi yang telah hadir, dan tidak pula saya lupakan yang saya hormati majelis Thariqah Satoriyah
yang telah bersama saya untuk bersama menghadiri di acara haul ini. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang telah hadir. Terima kasih. Tidak dilupakan pula, semoga sholawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh beliau, sehingga kita diakui oleh beliau menjadi umatnya yang baik-baik saja. Menjadi umatnya yang sangat diharapkan oleh beliau untuk terus meneruskan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kuwu, Kang Haji Oha, para sepuh, para tokoh yang telah mempercayakan kepada saya untuk menambahi buku sejarah yang sudah ditulis oleh panitia. Kurang lebih sebulan setengah Pak Kuwu dan para sepuh silaturahmi ke tempat saya, Bu. Beliau memintakan kepada saya, kaget sayanya, Bu. Kaget. Tapi karena beliau mempercayakan kepada saya, maka dengan kerendahan, kefakiran dan ketidaktahuan saya tentang sejarah Sultan Mantangaji ini, saya pun bismillah mengikuti apa yang beliau mintakan kepada saya. Maka saya pun mulai menulis buku sejarah tentang Sultan Mantangaji. Saya pun silaturahmi kepada para tokoh, kepada para sumber sejarawan, dan juga mendatangi tempat-tempat petilasan Kanjeng Sultan Mantangaji. Kemudian saya pun diperkenankan untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara yang diacarakan, diagendakan oleh panitia Haul Sultan Mantangaji. Dan alhamdulillah, sebelum kita dikumpulkan awal di sini, saya dan panitia telah bersama berziarah kepada Makbaro Sultan Mantangaji di Gunung Sembung. Berdoa bersama di sana, meminta izin di sana akan diadakannya haul di Desa Mantangaji. Kemudian kemarin malam Sabtu saya juga mengikuti acara seminar buku. Karena narasumbernya saya sendiri, jadi saya pun harus hadir, Bu. Maka saya alhamdulillah bisa menghadirinya dan bersama dengan Pak Kuwu dan panitia membedah buku tentang Sultan Mantangaji. Walaupun banyak kekurangan yang memang harus nanti direvisi bersama, tapi alhamdulillah di hari ini apa yang telah kami perjuangkan bersama panitia telah menjadi catatan atau buku yang nanti bisa dibaca oleh generasi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini
Saya sendiri merasa bahagia, merasa senang. Apalagi di acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh sosial, dan lain-lainnya. Artinya begitu cintanya kita kepada Kanjeng Sultan Mantangaji. Maka dengan adanya haul ini, tentunya kita semua akan mendapatkan banyak manfaatnya. Apa saja Kang manfaatnya? Dalam satu orang itu ada energi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah semua kita dikumpulkan di sini. Artinya ada banyak yang kumpul di sini, energi-energi kebaikan yang ada di dalam diri kita semua. Yang kemudian dengan acara haul ini kita diikat dalam tali silaturahmi. Dan energi-energi kebaikan yang ada di dalam diri kita ini akan menjadi zona energi tersendiri. Maka kita manfaatkan energi yang telah bergabung ini untuk bersama mendoakan beliau yang sedang kita hauli dan mendoakan khususnya masyarakat desa Mantangaji dan umumnya kepada negara Republik Indonesia. Itu manfaatnya. Kedua, yang namanya silaturahmi tentunya akan menjadi kegembiraan kita semua karena kita bertemu, apalagi kita bertemu dengan kawan lama yang semasa dia bersama kita itu selalu menggembirakan. Dan manfaat lainnya adalah bisa menghilangkan perselisihan. Dengan kumpul begini, alhamdulillah, semoga perselisihan semuanya hilang, amin. Dan kita bersatu dalam acara haul ini nanti untuk bersama mendoakan beliau Kanjeng Sultan Mantangaji. Bapak Ibu, Pak Bupati dan semuanya, yang namanya haul tentunya akan menceritakan tentang sejarah dari apa yang dihauli. Maka izinkan saya dengan keterbatasan saya menceritakan tentang beliau. Beliau Sultan Mantangaji adalah sultan yang kelima di Keraton Kasepuhan Cirebon. Putra dari Sultan keempat, Sultan Sepuh Amir Sena. Kapan beliau lahir? Sampai saat ini Ibu Bapak punten, saya sendiri belum mendapat data yang akurat kapan beliau lahir. Tapi saya mendapat dua data. Data yang pertama, ada narasumber yang menyatakan bahwa Sultan Amir Sena ini ingin mempunyai putra untuk melanjutkan terahnya di Kesultanan
sepuhan. Ya. Beliau diangkat menjadi sultan itu 1753. Artinya tidak dekat dari tahun itu. Maka dari sumber yang pertama itu memperkirakan lahirnya Sultan Mantangaji ini di tahun 1756. Sumber yang kedua itu mengatakan di tahun 1755. Ini punten, wallahu a'lam bissawab. Beliau semasa kecil, dalam arti ketika beliau lahir, beliau dinamakan oleh ayahnya dengan nama Amir Sidik. Amir Sidik. Beliau sangat disayang oleh keluarganya, apalagi beliau seorang putra mahkota. Dan bahkan menurut sumber-sumber lainnya, beliau di masa kecil ini sudah terlihat kecerdasannya. Di antaranya jarang tidur dan cepat menirukan ketika diajarkan berbicara. Kemudian beliau di masa dewasa itu berguru kepada leluhurnya di dalam keraton. Karena di dalam keraton ini ibu bapak banyak ahli-ahli dari berbagai bidang. Beliau diajarkan oleh ayahnya ilmu yang turun-menurun, yang memang harus dipelajari oleh seorang calon raja. Maka kemudian di buku yang saya tulis itu saya tuliskan tentang perjalanan keilmuan yang saat itu harus dikerjakan oleh seorang calon raja ataupun pemimpin lainnya. Dan ini pun punten, saya mendapat pencerahan dari narasumber yang langsung turunan dari ajudan Kanjeng Sultan Mantangaji. Sebagai pemanis di buku yang sudah dicetak kemarin itu, saya ceritakan bagaimana beliau mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan alhamdulillah saya mendapat dukungan agar ilmu-ilmu Cirebon, wabil khususnya, harus diangkat dalam sebuah catatan tulisan sejarah. Karena tadi sebagai pesan dari Pak Bupati bahwa kita jangan sampai lupa dengan sejarah. Maka silahkan sebagai contoh di Desa Mantangaji sendiri mengangkat sejarah desanya, kemudian diseminarkan, dan kemudian diperkenankan hasilnya untuk dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Luar biasa sekali.
Kemudian Kanjeng Sultan Mantangaji ini berguru ilmu agama kepada mertuanya Gusti Pangeran Suryanegara. Itu adiknya sendiri, Bu. Namanya Syekh Muhyiddin atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buyut Muji di Dauan Tengah Tani. Ibu-ibu sudah ziarah? Belum. Nanti ziarah, Bu, mangga. Ya, itu gurunya kasepuhan jenengan di sini. Nggih. Monggo, itu ada di Desa Tengah Tani di sana nggih. Di Tanah Rancang namanya. Beliau belajar ilmu thariqat setelah mempelajari ilmu syariat. Kemudian beliau menjalankan laku lampa thariqat dan alhamdulillah beliau seperti pendiri thariqat Satoriyah mendapat percepatan ketika belajar dengan gurunya Syekh Abdullah Sattar kepada Syekh Muhammad Arif. Jadi Kanjeng Sultan Mantangaji ini cerdas. Cerdas. Deh. Kemudian beliau ini melihat situasi yang ada di Cirebon waktu itu, makin berpikir karena sering yang beliau lihat terjadi yang namanya ketidakadilan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dari persaksian-persaksian beliau ini yang kemudian setelah beliau diangkat menjadi sultan, yang konon menurut narasumber itu beliau keluar dari keraton sekitar 1776, 3 tahun setelah menjadi sultan. Dan setelah beliau keluar, beliau langsung, yang namanya orang cerdas, Bu, Pak, beliau langsung meneliti tentang kekuatan kolonial Belanda waktu itu. Beliau pergi ke Sumedang, ke wilayah Conggeang. Di sana ada saudaranya. Kemudian dari Conggeang beliau ke Majalengka, dan kemudian beliau kembali lagi ke Cirebon, ke tempat gurunya di Desa Dauan. Baru di situ dirancanglah bermusyawarah dengan para tokoh-tokoh saat itu bagaimana strategi selanjutnya untuk melawan kebijakan kolonial Belanda yang memberatkan masyarakat Cirebon. Setelah selesai dirancang di sana, kemudian beliau membuat pusaka. Ada keris, ada tombak dan lain-lainnya. Itu mungkin semua tahu semua sejarah ini di Gua Sunyaragi. Karena sudah ketahuan Belanda, digempur Belanda, kemudian beliau ke Desa Mantangaji, dan alhamdulillah, konon katanya beliau lama tinggal di Desa Mantangaji.
Sebelumnya juga saya mohon maaf bila apa yang saya akan ceritakan ini selama di Desa Mantangaji ada beberapa yang kurang pas di hati para pemerhati sejarah Desa Mantangaji. Saya yakin para sepuh di sini, bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengetahui dari saya. Maka saya itu mohon dimaafkan. Kanjeng Sultan Mantangaji, nama sultannya adalah Sultan Sepuh Muhammad Sofiuddin. Itu nama sultan. Kemudian dinamakan kembali dengan gelar Matangaji. Bisa juga nama gelar Matangaji ini diberikan oleh masyarakat Desa Matangaji. Karena sultan kelima ini lebih populer di masyarakat dengan nama Sultan Matangaji. Atau juga beliau mendapat gelar ini dari keluarga keraton. Karena memang beliau ini orang cerdas, orang pinter, orang yang matang ilmu agamanya. Atau juga gelar Mantangaji ini diberikan oleh gurunya atau santri-santrinya yang mengetahui beliau ini matang ngajinya. Wallahu a'lam. Tapi ketika beliau di sini, alhamdulillah, menjadikan nama desa ini sama dengan gelar beliau, Desa Matangaji. Nah, Sultan Mantangaji ini, ibu bapak, dinamakan sebagai sultan yang luar biasa ilmu agamanya. Kang, luar biasanya Kanjeng Sultan Mantangaji di mana, Kang? Boleh diterangkan di acara ini. Konon Kanjeng Sultan Mantangaji ini adalah orang yang mengetahui, sebenar-benarnya mengetahui tentang 4 pondasi ilmu Islam. Ilmu Islam. Pertama, Kanjeng Sultan Mantangaji ini mengenal betul yang namanya ilmu syariat. Dohirus syariah. Min amrillah wan nahyi wasairil ahkam. Begitu Kanjeng Sultan Mantangaji. Mengetahui tentang perintah Allah, larangan Allah, dan mengetahui hukum-hukum lainnya di agama Islam. Kemudian Kanjeng Sultan Mantangaji mengetahui tentang ilmu-ilmu tarekat. Karena pondasi yang kedua adalah tarekat. Kemudian Kanjeng Sultan Mantangaji mengetahui ilmu hakikat. Dan terakhir mengetahui tentang ilmu makrifat. Maka dari mengetahuinya Sultan Mantangaji kepada 4 pondasi ilmu Islam ini, yang kemudian Kanjeng Sultan dinamakan sebagai Sultan Mantangaji. Yang namanya haul
tentunya tadi sebagai pesan Pak Bupati, kita harus bersama untuk meniru beliau. Beliau banyak memberikan suri tauladan kepada kita semua. Benar, Bu? Benar? Ya. Di antaranya beliau di sini itu, nggih, ngapunten, itu mendirikan jamaah. Mendirikan jamaah. Maka mangga bagi masyarakat Desa Mantangaji khususnya untuk bersama-sama bergabung dengan jamaah-jamaah yang sudah ada. Bahkan mangga kalau di blok apa belum ada jamaahnya, mangga diadakan jamaah apa. Di sini sudah ada, Bu, Pak, yang namanya jamaah Sultan Mantangaji? Belum? Mangga diadakan. Nggih. Itu bagus namanya, nggih. Jamaah Sultan Mantangaji, nggak apa-apa. Baik dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Nggih. Kemudian beliau di sini itu menciptakan pertanian. Loh, kenapa, Kang? Menciptakan pertanian? Yang namanya perjuangan itu harus ada ketahanan pangan. Benar, Pak? Maka sama seperti Pangeran Suryanegara yang beliau ke Indramayu menciptakan ketahanan pangan di Desa Kerangkeng, di Kecamatan Bulak dan sekitarnya, dan memang intinya itu adalah untuk memajukan masyarakat dan ketahanan pangan ketika mengadakan perjuangan. Okay. Maka dengan ketahanan pangan yang memang dulu diciptakan oleh Sultan Mantangaji dan pasukannya, harus kita syukuri. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Nah, makanya zaman dulu dengan segala kebijakannya, okay, yang namanya di pertanian itu syukurannya luar biasa, Ibu Bapak. Luar biasa. Okay. Ada acara-acara, okay, yang untuk menyambut syukuran. Maka ini harus dipertahankan di desa-desa, mangga. Nah, dan lebih-lebih lagi punten. Ini tadi kata Bupati, hidup itu masalah. Maka sama di pertanian juga ada masalah. Mungkin bapak-bapak yang lebih tahu, Bu, masalah di pertanian. Biasanya bapak-bapak ini akan memikirkan hama wereng ya, dan hama-hama lainnya, termasuk ada yang namanya tikus. Tikus. Nih saya tanya nih, duluan ibu-ibu apa duluan tikus? Duluan siapa, Bu? Duluan tikus. Berarti tikus harus dihormati. Iya. Bener, Bu, duluan tikus. Pak, duluan tikus, Pak. Ya. Karena duluan tikus merasa bahwa apa yang ada di pertanian itu makanan saya. Enggak. Tanpa merasa bersalah, dilahap. Yang jadi kita manusia merasa itu apa? Tanah pertanian kita itu milik saya. Kalau ada yang mengganggu, harus saya basmi. Karena apa? Karena siapapun yang menginginkan hasilnya bagus.
Maka di sini orang tua zaman dulu membijaki ini. Makanya tidak salah ketika ada acara di pertanian itu. Walaupun orang sudah menganggap itu budaya, memang itu lahirnya dari nurani. Maka orang zaman dulu, ngapunten nggih, sebelum membasmi hama, sebelum membasmi tikus, itu sudah ngasih dulu makanan dan minuman. Orang zaman sekarang bilangnya sajen. Apa itu sajen? Nggih. Sah kanggo wong sejen. Ku jare bahasa Cirebon. Nggak tahu bahasa Mantang Ngaji gimana Sundanya itu. Ya. Nah. Dikasih makanan dulu, dikasih minuman dulu, dihormatin. Kenapa? Karena besoknya mau dibasmi. Gitu, dihormatin dulu, baru besoknya ketika kita serbu itu tikus, gitu, atau kita basmi itu hama-hama, baru kita mengadakan acara kerohanian. Artinya di situ petani harus meminta izin kepada tikus dan hama. Ada izinnya ya Kang? Ya dengan hati saja insya Allah nyambung, nggih. Sama wujudnya, sama sifatnya, nggih. Berhubung waktu, mungkin saya tingkat. Dan banyak lagi apa yang harus diteladani oleh kita semua tentang apa yang telah Kanjeng Sultan Mantang Ngaji lakukan, kerjakan, dan berproses di desa Mantang Ngaji. Intinya Sultan Mantang Ngaji adalah seorang ulama, seorang kiai yang tulus mengajarkan saat itu kepada masyarakat desa Mantang Ngaji. Kedua, beliau adalah seorang pahlawan yang menggugah keluarganya, masyarakat Cirebon dan tokoh-tokohnya untuk bersama melawan kebijakan Belanda. Ketiga, Sultan Mantang Ngaji adalah seorang raja. Maka sangat bahagia sekali ketika masyarakat desa Mantang Ngaji yang dulunya di tanah ini ditempati oleh beliau. Tentunya banyak doa yang dimunajatkan oleh beliau untuk generasi-generasi desa Mantang Ngaji. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama untuk memperingati haulnya yang ke-237, dan semuanya yang hadir dan yang tidak hadir pun semoga mendapat berkahnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin sudah zuhur, waktunya kita sholat, maka dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dari saya pun memohon maaf kepada ibu dan bapak. Terima kasih. Tiada yang lebih indah bagi saya berdiri di sini kecuali rasa hormat kepada Pak Kuwu, Pak Kiai, para sepuh, para tokoh yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara sampai di hari saya berdiri di sini. Tentunya saya pribadi dan majelis sangat berterima kasih kembali, sangat berterima kasih sekali. Jadikan kami bagian dari masyarakat desa Mantang Ngaji, jadikan saya saudara, dan seyakin-yakinnya jenengan adalah satu frekuensi dengan kami.
Maka dari itu saya ingin memberitahu kepada ibu bapak, karena kecintaan kami kepada Sultan Mantangaji, di tahun 2019 saya menciptakan pasukan khusus, gak apa-apa bahasanya pasukan, namanya pasukan Panyutra. Itu pasukannya yang dibentuk oleh Sultan Mantangaji. Tujuannya saya adalah untuk melahirkan kembali nilai-nilai yang memang dulu pernah diciptakan oleh Sultan Mantangaji, dan beliau-beliau sudah ada di depan, namanya pasukan Panyutra. Beliau-beliau ini akan mendukung kegiatan keagamaan dimanapun juga, mengawal para ulama-ulama Cirebon, dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini beliau-beliau semangat. Kita doakan semoga beliau-beliau terus sekaligus memberi arti tentang perjuangan Sultan Mantangaji. Terima kasih. Akhir salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan buku sejarah asal-usul Desa Matangaji. Pada kesempatan kali ini yang akan ditandatangani oleh Kiai Haji Oha Rohil Muntaha MA dan penulis Romo Kiai Haji Agus Santoso bin Muhammad beserta Kuwu Desa Matangaji, Kuwu Rusnadi. Kepadanya kami haturkan. Ya, dan tertulis di sini sebagai tim penyusun sejarah Desa Matangaji. Untuk penanggung jawab adalah Kuwu Matangaji, Bapak Rusnadi, kemudian juga Babinsa Desa Matangaji, kemudian Babin Kamtipmas Desa Matangaji, Ketua BPD Desa Matangaji. Dan juga di sini sebagai penasehat adalah Ketua MUI dan juga anggota. Ketua satunya adalah Kiai Haji Oha Rohil Muntaha MA. Kemudian ketua duanya adalah Bapak Dadang Subtandar. Ketua tiganya adalah Bapak Ayib Miftahuddin SHI. Kemudian ketua 4 adalah Bapak Sumaryono. Ketua 5-nya adalah Bapak Yusron Amin. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Jainal Mutakin MPD. Dan bendahara Bapak Turyo Suharja. Kemudian sumber dari sejarah atau pencari datanya adalah Bapak Usman Esos MSI. Kemudian LPM Desa Matangaji, tokoh agama, budaya, dan adat Desa Matangaji, Karang Taruna Desa Matangaji, kemudian juga komunitas warga Matangaji. Ya, dan saat ini sedang dilaksanakan penandatanganannya serta penyerahan buku kesufian Sultan Matangaji. Di sini ada sejarah Desa Matangaji yang ditulis oleh Romo Bagus Fanani. Ya, dan di dalam mukadimahnya juga di sini dituliskan pula ya ajakan untuk seluruh warga Matangaji, bahwasanya ajakan untuk mari bangkit dan bersatu. Kemudian juga Matangaji bangkit, bersatu dan agamis. Kemudian juga tertulis di sini juga pesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah leluhurnya.
Ya, hadirin bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dimohon untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan tempat karena setelah ini kita akan melaksanakan tahlil akbar dan juga doa bersama. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ya, dan kami undang ke atas panggung kepada Bapak Sumaryono, kemudian Bapak Usman Esos MSI, Bapak Saidi, Bapak Sastra, Bapak Udin Pujasuma, untuk sama-sama menandatangani lembar pengesahan buku kesufian Sultan Matangaji dan sejarah asal-usul Matangaji yang telah disusun pada pelaksanaan Haul Matangaji tahun 2023, dan ini adalah tim pencari datanya ya. Baik, kami undang untuk Bapak Sumaryono, Bapak Usman Esos MSI, Bapak Saidi, Bapak Sastra, dan Bapak Udin Pujasuma.